Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusmar Desipa, CGP Angkatan 9 dari SDN 21 Kayuaro, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan. Saat ini saya akan melakukan percakapan atau coaching bersama Ibu Pepi Sofiardi, guru kelas 4 SD 21 Kayuaro, dan saya juga didampingi oleh PP saya yaitu Bapak Aswil Yuli Zikri dari SMA 3 Painan. Baiklah, Ibu Pepi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah baik, Bapak. Baiklah Ibu, saya akan mengadakan coaching atau percakapan dengan Ibu Pepi. Itu pernah observasi tujuan melakukan coaching ini adalah supaya Ibu nanti dalam mengajar mempunyai persiapan untuk melakukan pembelajaran di kelas agar pembelajaran itu lebih maksimal untuk kebutuhan murid. Baik Ibu Pepi, sebelum kita lakukan observasi, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya? Pada kesempatan kali ini tujuan pembelajarannya saya mengambil mata pelajaran IPAS. Jadi tujuan pembelajarannya siswa mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan Bapak. Yang saya spesifik. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah mengenai bagian-bagian dari tumbuhan ya Bu. Oke, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, apa nanti model pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Saya memakai model pembelajaran berdiferensiasi dengan mengelompokkan anak sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Nanti ada pengelompokan atau kolaborasi antara mereka. Jadi nanti Ibu akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian Ibu kapan nih akan Ibu laksanakan? Rencana hari Senin tanggal 4. Tanggal 4 Maret Iya, 4 Maret 2024. Jam itu berapa Ibu Pepi? Jam ketiga, Bu Epa. Jam ketiga. Iya. Nah Ibu, di sana nanti selain pencapaian tujuan pembelajaran, model pembelajaran apa lagi yang akan Ibu kembangkan? Model pembelajarannya nanti kan dalam pembelajaran itu saya memakai media pembelajaran yang dibantu dengan infocus. Nanti mereka akan diarahkan untuk menyimak terlebih dahulu video pembelajaran yang saya tampilkan. Kemudian setelah itu dari hasil video pembelajaran itu nanti mereka akan diperjelas lagi, dipertanyakan lagi apa hasil dari yang mereka tangkap dari video pembelajaran. Lalu setelah itu nanti diberikan sejenis lembar kerja kepada mereka. Oke Bu Pepi, selamat bertemu kembali hari Senin nantinya Ibu Pepi. Semoga sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Pepi.
Diharapkan berdiri menanda itu. Menyebutkan 5 bagian tumbuhan, kemudian siswa dapat mengidentifikasi fungsi bagian tumbuhan dengan benar, lalu siswa dapat membuat laporan sederhana secara sistematis tentang fungsi bagian tumbuhan. Ini nanti termasuk kita akan mengerjakan LKPD, nanti akan dibagikan per kelompok, masing-masing kelompok terdiri atas 5 orang. Kita bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok, paham? Paham. Nah, Ibu ulas sedikit tentang tumbuhan. Pernah Ananda Ibu melihat tumbuhan? Pernah. Nah, tumbuhan itu tumbuh di mana-mana. Tumbuhan sangat berfungsi bagi kehidupan umat manusia. Tumbuhan berguna juga sebagai pencegah longsor. Pernah melihat longsor? Apa yang menyebabkan longsor? Karena curah hujan yang tinggi, kemudian menipis tanah sehingga mengakibatkan longsor. Nah, mari sama-sama kita saksikan video dari tumbuhan tersebut. Ananda itu perhatikan baik-baik apa saja bagian-bagian dari tumbuhan dan fungsinya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yuk kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikutnya. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang,
tanah, dan buah. Ada berapa bagiannya? 5. Yang pertama apa tadi? Pertama-tama kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah. Ada berapa fungsi akar? 2. Yang pertama apa dia? Yang kedua? Akar itu letaknya paling bawah. Ada 2 fungsinya. Akar memberikan dukungan untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi 2 jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar serabut memiliki akar kecil dari pangkal batang. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya adalah Fungsi batang juga ada 2. Yang pertama apa? Yang kedua? Sama-sama 2 untuk mengangkut air, nutrisi, dan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Bagian yang selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. daun. Yang ketiga daun. Apa tadi fungsinya? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun limbit, tulang daun melengkung, tulang daun menjadi, dan tulang daun sekitar. Kemudian ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan penyerbukan. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji Bunga fungsinya membuat biji. Kemudian nanti bunga melanjutkan menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang telah berkembang biak. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Setiap bagian dari tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk kelangsungan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis, dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat. sudah kita perhatikan bersama-sama video tentang bagian-bagian dari tumbuhan serta fungsinya. Pertama ada apa? Letaknya di mana? Di bagian bawah. Fungsinya menopang tumbuhan dan menyerap air dari dalam tanah atau nutrisi. Yang kedua apa lagi? Batang. Apa fungsi batang?
Ya. Nah, di situ gue dikasih usul. Kita tulis orang. Kelompok itu.
Di era serba digital, menyelesaikan LKPD bersama-sama. Silakan menghadap ke depan
Tema ada tentang Fungsi dua. Satu. Tempat yang tepat halaman makanan. Dua. Mendukung fungsi di dalamnya. Udah. Lanjut, kelompok 2. Silakan maju. Siapa yang membacakan? Dimas dan Maria membacakan hasil diskusi. Siapkan menyelam air, menumpang tumbuhan agar tegak kokoh. Benar. Dua, fungsi batang, mengangkut makanan dan agar seluruh bagian tumbuhan tempat tumbuhnya daun, bunga dan bunga. Benar. Ketiga, fungsi daun tempat melakukan fotosintesis. Empat, fungsi bunga tempat berkembang biakan tumbuhan dengan menyembuhkan. Lima, fungsi buah tempat menyimpan tanaman makanan melindungi biji di dalamnya. Silakan duduk. Setelah kita amati bersama hasil paparan dari pengerjaan LKPD melalui diskusi yang dilakukan bersama teman kelompoknya, Ibu simpulkan bahwa Ananda paham untuk materi hari ini. Materi kita tentang apa? Tumbuhan, yaitu bagian-bagian dari tumbuhan. Sekarang kita simpulkan bersama, apa saja bagian dari tumbuhan itu ada berapa? 5 macam. Sebutkan. 1. Batang. 2. Batang. 3. Daun. 4. Bunga. 5. Buah. Nah, masing-masing bagian itu memiliki fungsi masing-masing. Nah, jadi tumbuhan sangat penting kita jaga kelestariannya agar tidak terjadi bencana apa tadi? Longsor. Ya, paham semua? Paham. Perwakilan saja mengumpulkan. Sebagai hasil evaluasi atau nilai evaluasi kalian nanti dibagikan soal, kalian jawab nanti dikumpul. Nah, sekianlah pertemuan kita hari ini tentang pembahasan mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Terima kasih atas perhatian Ananda semua. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusmar Desipa, CGP Angkatan 9 dari SDN 21 Kayuaru, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan. Di sini saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Pepi, saya sebagai coachnya, Ibu Pepi sebagai coachinya, tentang supervisi akademik yang telah kami lakukan kemarin. Baik, Assalamualaikum ya Ibu Pepi. Waalaikumsalam Bu Epa. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bu Epa bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu Pepi. Begini Bu, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai apa yang sudah Ibu lakukan kemarin di kelas. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah tampil mengajar Bu? Nah, alhamdulillah pada awalnya saya
agak sedikit canggung, tapi setelah beberapa saat kemudian syukur alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu Epa. Alhamdulillah ya Bu Pepi. Kira-kira hal baik apa yang sudah Ibu lakukan kemarin? Menurut saya yang saya lakukan itu sudah lumayan bagus. Karena pertama tujuan pembelajaran sudah tercapai dengan baik. Kemudian tahapan pembelajaran yang sudah saya rencanakan juga sudah tercapai, Bu. Kemudian siswa juga memahami bagian tumbuhan tersebut melalui media ajar yang saya tampilkan. Kemudian pembelajaran yang saya gunakan juga berdiferensiasi, Bu, baik konten maupun prosesnya. Jadi hal baik yang sudah saya lakukan, Bu. Oke Bu Pepi, jadi banyak sekali ya yang sudah Ibu lakukan. Pertama, pembelajarannya sudah berdiferensiasi menggunakan video, diskusi kelompok, kemudian ada melakukan mindfulness ya Bu. Kemudian kira-kira menurut Ibu apalagi kekurangan yang masih Ibu rasakan? Saya rasa dalam kelompok, tadi kan ada pembagian kelompok, masih ada siswa yang kurang aktif atau kurang terlibat aktif. Mereka hanya mengandalkan teman di kelompoknya saja dalam bekerja, Bu Epa. Baik Bu Pepi, nah untuk langkah selanjutnya strategi apa yang akan Ibu pakai nanti untuk menutupi kekurangan yang kemarin di kelas? Saya akan mencoba berkolaborasi dengan rekan sejawat perihal pembagian kelompok yang cocok berdasarkan gaya belajar mereka seperti visual, auditori, dan kinestetik, sehingga anak akan lebih nyaman yang sesuai dan penanganannya beberapa siswa yang kurang bersemangat dalam PBM, Bu Epa. Baik Ibu, jadi Ibu rencananya akan berkolaborasi dengan teman sejawat ya untuk menutupi kekurangan tersebut. Iya. Nah Ibu, rencananya kapan ini akan Ibu laksanakan? Saya harap secepatnya, Bu Epa. Mungkin dalam waktu dekat rencana melakukan pembagian kelompok sesuai dengan gaya belajarnya serta minat murid, Bu Epa. Oke Ibu, rencananya apa yang akan mendukung, faktor apa yang akan mendukung Ibu untuk kelancaran tindak lanjut tersebut? Faktor pendukung yang saya inginkan adanya kolaborasi yang hebat dengan teman-teman sejawat. Mungkin hal tersebut yang akan mendukung saya agar semakin bagus dalam pelaksanaan pembelajarannya. Oke Bu, jadi kolaborasi yang diterapkan untuk mendukung tindak lanjut tersebut ya Bu. Ya. Dari kegiatan yang telah kita lakukan mulai dari pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi, sudah ada rencana tindak lanjut yang akan kira-kira kapan waktunya nih Bu Ibu melakukan rencana tersebut? Saya akan segera melakukannya, Bu. Kemungkinan dalam minggu depan saya akan melakukan rencana ini. Oke Bu, luar biasa sekali. Semoga perubahan yang signifikan yang ingin Ibu harapkan. Terima kasih ya atas waktunya Ibu. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi, merefleksikan diri dan dalam rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan. Terima kasih juga Bu Epa sudah mendampingi saya dalam kegiatan supervisi. Saya pun mendapat banyak pengalaman maupun masukan sehingga pembelajaran di kelas saya akan semakin lebih baik lagi ke depannya. Oke Bu Pepi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.